Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika bersama Kak Mat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang statistik. Tapi kalau sebelumnya statistikanya adalah data tunggal, kali ini adalah data berkelompok. Oke, kita lanjut langsung ke materinya. Sebagai berikut. Ini kita masih belajar tentang statistika. Ya, kalau di video sebelumnya kita bahas statistika tentang data tunggal, kali ini kita akan membahas data berkelompok. Nah, ini yang ada di depan kalian itu ada cara rumus umum rata-rata hitung. Artinya untuk mencari nilai rata-rata ya di data kelompok ini. Jadi keterangan ini untuk XI ini sama dengan nilai tengah kelas ke I ya. Untuk FI ini frekuensi kelas ya, frekuensi kelas ke I. Untuk F1 plus F2 plus F3 sampai Fn atau jumlah Fi, nah, atau ini kalau di buku lain ini adalah jumlah F ya, jumlah F itu banyaknya frekuensi. Oke. Biar lebih mudahnya kita mungkin sajikan ke contoh ya. Oke, contohnya gini. Hmm. Contoh, tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut. Nah, tabelnya seperti ini. Ini saya punya tabel ya. Ini nilai ya. Sebuah nilai ringnya ada yang 52 sampai 58, 59 sampai 65 ya. Dan sampai 100 ini jumlahnya. Nah, untuk jumlah data ini adalah 40 ya, jumlah data ini 40. Bagaimana mencari nilai rata-ratanya? Kita kalau di data kelompok ini beda dengan sedikit beda dengan yang ada di data tunggal. Kalau data tunggal kita langsung mengalihkan ya datanya, misalkan ini kalau di data tunggal 52 ada berapa? Ada dua ya, berarti 52 kali 2. Setelah itu hasilnya dijumlah dan dibagi banyaknya data. Nah, kalau di data kelompok kita harus uh, mencari dulu XI-nya atau nilai tengah kelasnya ya. Ini kelasnya ya. Anggapannya nilai ini adalah kelasnya. Kelasnya adalah 52 sampai 58. Nah, kita cari XI-nya ya. Kita cari XI-nya langsung di sini aja ya. Baru nanti kita menghitungnya. Oke, bentar. Ini ada agak licin pennya, kita rapikan dulu. Oke. Nah, ya, seperti ini. Oke, untuk XI ya, XI. X ini adalah dari sini ya. Ini tadi jumlah FI ya. FI ini bisa dikatakan di sini ini FI biar sama, anggap aja FI ya. Karena kalau di buku lain ini jumlah F aja, banyaknya data ya, jumlah F ini. Tapi nanti ini ada kaitannya dengan cari rata-ratanya ya untuk yang jumlah FI kali XI. Nah, kalau XI ini ya, data kelas ini ya dijumlahkan, ditambahkan ya, masing-masing kelas ini ditambahkan terus dibagi dengan 2 ya. Untuk kelas yang pertama, kelas pertama itu ada 52 ditambah 58 terus dibagi 2. Nah, 52 ditambah 58 itu ada 110. 110 dibagi 2 sama dengan adalah 55 ya. 50 berarti untuk yang pertama XI-nya adalah 55 ya. Terus untuk yang kedua ini ada 59 sampai 65. Berarti 59 ditambah 65 berapa? 59 ditambah 65 ya. Kita hitung 59 ditambah 65 terus dibagi dengan 2. Ini ada 124. Benar kan? 124 ya. Insya Allah benar. Tapi kalau matematika itu harus pasti ya. 124 dibagi 2. 124 dibagi 2 ini ada 62 ya. Terus ada 66 ya ditambah 72 dibagi 2. 66 ditambah 72
itu ada 138. Di 138 dibagi 2 ya. 138 dibagi 2. Berapa? 138 dibagi 2 yaitu 69. Oke, 69. Terus kita hapus dulu yang ini ya. Kita hitung di sini aja ya, di bawahnya tabel ya. Nanti yang sebelah kanan untuk mencari nilai rata-ratanya. Oke, kita sudah ada kelas keberapa ini? Kelas ketiga. Sekarang kelas keempat. 73 ditambah 79 dibagi 2 ya. Itu ada 152. 152 dibagi 2 yaitu 70 berapa? 76. Oke, 76 ya. Bentar, 76. Nah, terus selanjutnya ada 80 tambah 86 itu 166 dibagi 2 itu ada 83 ya. 83. Oke, 83 ada 87 ditambah 93 dibagi 2 ya. Ada 180 bagi 2 itu 90. Nah, yang terakhir adalah 94 ditambah 100 ya. Ditambah 100 itu ada berapa? 97 ya, 97. Nah, ini XI-nya ya. Setelah itu kita cari FI kali XI ya. Jadi FI kali XI. Sebentar. Di sini. Oke, saya taruh sini. Untuk warnanya kita bedakan nih ya. Warnanya kita bedakan. Pakai warna biru. Nah, ini ada FI ya dikali XI. FI kali XI. Nah, berarti 55 dikali 2 itu ada 110. 62 dikali berapa? 62 ini dikali 4 ada 248 ya. 62 dikali 4 248. Terus ada lagi 69 dikali 5. 69 dikali 5 itu 345. 300 bentar. Biar jelas tiganya kita hapus dulu. 300 berapa tadi? 345 ya. Oke, sorry. 345 terus ada 76 ya dikali 15. Berapa 76 kali 15? Iya, 1185 ya. Terus ada 83 kali 7 itu 581. Ada 90 kali 4 itu berapa? 360. Ada juga 97 kali 3 yang terakhir ya. Itu 291. Nah, ini ya yang biru ini FI kali X ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan biar enak. Berarti 110 ditambah 248 ditambah 345 ditambah 1185 ditambah 581 ditambah 360 ditambah 291. Oke ya. Ini sekalian dijumlah. Ini ketemu berapa? Ya, kalau ketemunya oke, kita coba hitung. Oke, ini 0 ya. 0 terus 2 1 oh ya 3120. Nah, yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Rumus rata-ratanya adalah X bar ya. X bar sama dengan sigma ya, sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, sigma FI-nya mana? Sigma FI-nya adalah 40. Untuk sigma FI kali XI adalah 3120. Berarti X bar-nya ya. X bar-nya sama dengan
Ya, 3120 per 40. Nah, ini ada berapa? 3120 dibagi 40. Ternyata nilai rata-ratanya ada 78. Ya. Ini untuk data per kelompok seperti itu. Jadi kita cari nilai tengahnya dulu. Setelah itu kita kalikan FI kali XI, ya. Kita sudah dapat jumlahnya, jumlah FI kali XI-nya, terus dibagi dengan banyaknya data. Oke ya. Ini yang untuk mencari rata-rata yang ada di data kelompok. Oke, kita lanjut. Nah, median. Kalau di data kelompok mencari median atau nilai tengah itu kan enak ya, rumusnya nggak rumit. Nah, di sini untuk median, untuk menghitung median dari data yang telah dikelompokkan ya, dipergunakan rumus ME. Median itu simbolnya ME. Sama dengan L ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif ya, FK per F ya, frekuensi kelas median dikali P itu panjang kelas. Nah, ini ada keterangannya. L itu adalah tepi bawah kelas yang memuat median ya, yang memuat median. Terusan P itu panjang interval ke kelas. FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median ya. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Hati-hati. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi ada kata-kata jumlah. Berarti kan harus dijumlah frekuensi sebelum frekuensi yang ada di median itu. Oke, terusan F-nya frekuensi kelas median, N itu banyaknya data atau datum atau data umum ya. Oke, contohnya seperti apa? Nah, ini ya, saya punya contoh. Tentukan median dari data pada tabel berikut. Oke ya. Kalau median itu bahasanya adalah nilai tengah, ya kan? Nilai tengah apa ya? Ya, nilai tengahnya sebuah data. Oke. Di sini kalau kita lihat jumlah frekuensinya atau jumlah datanya, N-nya ya, banyaknya datumnya itu adalah 40. Berarti kan tengah-tengahnya 40 itu adalah 20 dan 21. Ya, tengah-tengahnya di data 20 dan 21. Oke, dari sini ya kita lihat kalau ini jumlahnya adalah 6, dari 6 kita tambahkan ke 5 itu 11 ya. Dari 11 kita tambahkan ke 15 itu adalah 26. Berarti nilai tengah-tengahnya atau mediannya ada di sini nih. Nah, di sini. Kan tengah-tengah datanya dari banyaknya data 40 itu di antara 20 sampai 21. Nah, tengah-tengahnya ternyata ada di sini. Di sini data yang ke-20 sampai 21 ada di ini. Ya, kelas 73 sampai 79 dengan frekuensi mediannya. Kelas mediannya ya, frekuensi kelas mediannya di 15 ya. Panjang kelasnya kita cari. Kita lanjut di sini. Oh, sorry. Agak miring. Hapus, kita luruskan terlebih dahulu. Nah, oke, ini aja anggap aja lurus. Oke, kita langsung ya. Kita sudah menentukan tadi ya, mediannya ada di sini. Nah, rumusnya sendiri adalah ME sama dengan L. L itu adalah tepi bawah kelas median. Jadi tepi bawah ini L sama dengan, nah tepi bawahnya yang mana? Yang 73. 73 ini tepi bawah, 79 ini adalah tepi atas ya. 73 dikurangi, sorry, dikurangi bukan koma ya. 73 dikurangi berapa ini? Dikurangi 0,5. Jadi dikurangi 0,5. Berarti untuk tepi bawahnya itu adalah 72,5 ya. Ini sudah kita dapat L-nya. Oke. Terus kita panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah dari 73 sampai 79. Kita hitung. Ada berapa? 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ternyata panjang kelasnya ada 7 ya, ada 7. Ini panjang kelas.
Terus N-nya ya, N-nya ini berapa? N-nya ini ya 40. Oke, terusan FK-nya. FK-nya adalah eh, jumlah frekuensi sebelum kelas median. Karena kelas mediannya ada yang di lingkari biru ini ya, dibatasi dengan biru. Nah, frekuensinya yaitu jumlahnya ini dari sini ya, dari 2 sampai 5 karena kan sebelum frekuensi median. Jadi ini. Oke, ini jumlahnya berapa? 2 tambah 4 tambah 5 itu 11. Berarti FK-nya ini ada 11 ya. Oke, FK-nya ada 11. Terusan total frekuensinya F ini kan frekuensi kelas median ya. Bukan totalnya, sorry. F ini adalah frekuensi kelas mediannya. F-nya itu sama dengan 5. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, baru kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah ME sama dengan L ditambah setengah N ya kurangi FK ya per F dikali panjang kelas. Berarti sama dengan L-nya adalah 72,5 ditambah setengah N ya. Setengah N, N-nya 40 berarti kalau setengahnya itu 20 dikurangi FK-nya ada 11 per 15 dikali 7. Nah, kita hitung nih. 20 kurangi 11 itu ada 9. Berarti 72,5 ditambah 9 per 15. Oke, gini aja. Karena 20 dikurangi 11 itu 9. Kita kalikan 7-nya langsung aja. Berarti 9 kali 7 itu 63 ya. Berarti di sini adalah 63 dibagi 15 ya. Ada berapa? 63 dibagi 15. 63 kalau dibagi 15 kurang lebih ada 4,2. Ya berarti 72,5 ditambah 4,2. 4,2 ya, bukan 4,5. Oke, kita hapus dulu. Nah, 4,2 maka hasilnya adalah 76,7. Ini adalah median dari data kelompok. Oke ya, gampang ya. Kalau masih bingung silakan diputar ulang penjelasannya dan diamati pelan-pelan penjelasannya. Oke, kita lanjut ke modus. Nah, untuk menghitung modus dari data yang telah dikelompokkan dipergunakan rumus sebagai berikut. Nah, modus itu disimbolkan dengan MO. Ya, L ini apa tadi? L itu adalah tepi bawah. Karena ini modus berarti tepi bawah kelas modus. Ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. P itu tetap ya, artinya definisinya panjang. Lah, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Ingat, D1 frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2 frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas berikutnya. Oke, contohnya tabelnya masih sama ya untuk nilai-nilai di tabelnya. Kita contohnya ini. Kalau modus itu apa sih definisinya? Adalah nilai atau sesuatu yang sering muncul, yang paling banyak munculnya ya. Ternyata yang paling banyak munculnya adalah di sini, tetap seperti ada yang di median tadi. Kebetulan ini tetap ya, kebetulan. Bisa jadi nggak sama dengan median, bisa jadi ya kebetulan sama dengan median yang tadi. Oke, kalau kita menentukan modusnya ya, itu ternyata 15 ya. L-nya sendiri tepi bawahnya tadi kalau kita ingat L-nya ini adalah 72,5. P-nya panjang kelasnya adalah 7. Sekarang kita cari D1-nya. D1-nya adalah karena 15 ini adalah frekuensi yang ada di modus. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Karena kelas sebelumnya ada 5, berarti 15 dikurangi 5. 15 dikurangi 5
itu 10. Nah, untuk D2-nya, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Karena kelas berikutnya ada 7, berarti 15 dikurangi itu 7. Itu ada D8. Oke ya. Nah, kalau kita sudah punya data ini, baru kita hitung modusnya. Berarti ini MU sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P ya. Berarti L-nya sendiri itu 72 ya, 72,5 ditambah D1-nya itu 10 per 10 tambah 8 dikali itu 7. Oke. Berarti ini sama dengan 72,5 ditambah 10 dibagi 18 ya. 10 dibagi 18 itu atau ini 10 kali 7 70 dibagi 18 ya. 70 dibagi 18. Nah, itu kurang lebih 3,888 ya. 3,88, tapi kita bulatkanlah ke atas. Boleh kita bulatkan ke atas, jadinya 3,9. Oke, kita bulatkan aja jadi 3,9. Nah, 3,9 ini baru kita tambahkan dengan 72,5. Hasilnya berapa? 5 tambah 9 itu 4 ya, karena koma. Ini berarti 4, ini 1, ada ini 2 tambah 3 tambah 1 tadi 6. 6. Berarti 76,4. Udah beres. Ketemu kan? Modusnya ketemu sudah. Oke, nah sangat gampang kan untuk yang data kelompok. Sangat gampang, saya kira sangat gampang dan kalian bisa memahaminya di rumah. Oke, kalau kita sudah belajar rata-rata, median, modus, ya yang ada di data kelompok. Nah, lanjutannya seperti apa? Kita akan belajar tentang kuartil yang ada di data kelompok, ya. Kuartil ini biasanya disimpulkan dengan Ki, ya. Kalau rumusnya di sini Ki sama dengan L Ki, lagi-lagi ada L. L ini adalah tepi bawah kelas Ki ke I, ya. Entah itu I-nya 1, 2, 3. Kalau di rumus yang dikotakin ini ada 1, 2, 3. Kenapa? Karena Ki itu untuk kuartil ada kuartil 1, ada kuartil 2, ada kuartil 3, ya. Kuartil 1 ini adalah kuartil bawah. Kuartil bawah, ya. Q2 ini adalah kuartil tengah, ya. Terusan Q3 adalah kuartil atasnya. Nah, untuk Q2 ini sama dengan median, ya, atau median. Jadi sama dengan median ME. Ingat ya, simbolnya adalah ME. Oke. ME ini. Oke. Nah, penjelasannya seperti ini. Rumusnya ada sama kayak mencari rumus yang ada di median. Bedanya ini ada kuartil 1 sama 3 ya. Semua dibagi dengan 4 ya. I per 4 kali N. N itu apa? Datum, banyaknya datum atau banyaknya data. F Kia adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas Ki, ya, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas Ki. Nah, F-nya itu frekuensi kelas yang memuat Ki. Oke, frekuensi kelas yang memuat Ki. Nah, bagaimana contohnya? Masih soalnya yang sama. Oke, karena tadi saya sampaikan, ya, saya sampaikan untuk Q2 itu sama dengan median. Berarti kita tidak perlu cari Q2. Yang kita cari adalah Q1 sama Q3-nya. Oke. Kita harus tahu nih letaknya Q1 sama Q3. Karena di sini I per 4N, ya, Q1-nya. Kalau kita lihat cari, nah, berarti kan
I-nya misalnya Q1, 1/4. N-nya banyaknya data. Berarti dikali 4, 40. Untuk Q1, posisi Q1, ini frekuensinya ada di mana? Ya, karena 1/4 kali 40 itu hasilnya adalah 10. Untuk Q3-nya, Q3-nya berarti 3/4 kali 40. Itu ada di data yang ke berapa? 3/4 kali 40 itu 30. Oke. Nah, kita bedakan warnanya nanti ya. Untuk Q1 kita pakai warna merah ya. Berarti data yang ke-30 ada di mana? Data ke-10, sorry. Data yang ke-10 2 tambah 4 6 tambah 5 11. Berarti ada di sini. Ini yang warna merah itu adalah sorry ya, agak licin pennya. Yang warna merah ini adalah Q1 ya. Kuartil bawah ya. Q1. Untuk yang warna biru ya, biru ini adalah Q3. Kalau Q3 ada di data ke-30 berarti sini 11 tambah 15 26 ditambah 7 itu ada 33. Berarti untuk Q3-nya ada di sini nih ya. Yang biru ini adalah menunjukkan posisi Q3. Oke, kita cari Q1-nya dulu ya. Rumusnya sudah ada, panjang gelasnya masih tetap ya. Panjang gelasnya adalah untuk panjang kelas sama dengan 7. Ini panjang kelasnya 7 ya. Kita cari kuartil 1 dulu. Kuartil 1 sama dengan ya. Kuartil 1 sama dengan untuk LQ-nya. Ya, kuartil satunya itu sama dengan LQI. Nah, kita punya LQI-nya ada yaitu yang tepi bawah kelasnya 66 dikurangi 0,5. Pokoknya tepi bawah itu selalu dikurangi dengan 0,5. Berarti 66 kurangi 0,5 itu ada 65,5. Terus ada panjang kelasnya sudah ya. Frekuensi kumulatif QI berarti jumlahnya setelah ya. Bukan setelah, sebelum Q1-nya itu ada 2 tambah 6. Berarti untuk F KQI itu sama dengan 6. Oke ya, sama dengan 6. Untuk FQ-nya berarti di sini FQI-nya sama dengan 5. Oke, kita sudah punya data ini. Berarti ini tinggal ditambah. Rumusnya adalah I/4N ya. Per dikurangi F KQI dikali dengan panjangnya kelas. Ini dibagi dengan FQI. Jadi ya L-nya adalah LQI-nya 65,5 nih ya, ditambah datanya tadi adalah 10 ya kan, ini ya 10 dikurangi FQI-nya adalah FKQI-nya 6 ya, dibagi dengan FQ-nya 5 kali panjang kelasnya adalah 7 ya. Berarti di sini ada 10 kurangi 6 itu 4 ya. 4 kali 7 28 dibagi dengan 5 dan 5,6 ya. 5 ini 65,5 ditambah 6,5. 6,5 ditambah 65,5 ya, ditambah 6, sorry kebalik ini ya, bukan 6,5 tapi 5,6. Ini kebalik, kita perbaiki dulu. Oke, kalian juga bisa ngecek ya, dari rumah bisa ngecek. Kalau kita tambahkan 5 tambah 6 11 1 nyebut 1 1. Oke, berarti ini 71,1 ya, 71,1.
Oke, kita hapus dulu. Kita perbaiki. Oke. Jadi hasil kuartil satunya itu adalah 71,1. Nah, kita sudah dapat hasil kuartilnya yang kuartil bawah atau Q1. Sekarang kita bahas yang Q3-nya. Q3 sama dengan ya. Q3 sama dengan L Q3 ditambah I per 4. Ya, kita perbaiki biar lurus pernya dengan operasi penjumlahannya. Oke. Ini I per 4 N ya dikurangi F K Q I bagi F Q I ya dikali dengan panjang kelas. Untuk panjang kelasnya masih sama 7. FK QI-nya adalah berapa ini? Yang sebelumnya di sini jumlahnya ada 2 tambah 4 6 tambah 5 11 11 tambah 15 ada 26 ya. Berarti sama dengan karena ini Q3-nya kelas bawahnya 80 dikurangi 0,5 berarti 79,5 ditambah 30 dikurangi 26 per berapa itu? Untuk frekuensi Q3-nya adalah 7 dikali 7. Nah, ini gampang nih. Tinggal karena perkalian ini tinggal coret set sama-sama 7. Oke. Nah, berarti tinggal 30 dikurangi 26. Itu ada 4. Berarti 79,5 ditambah 4. Berapa hasilnya? 79,5 ditambah 4. Itu 80. 83,5. Udah. Kita udah dapat nilai Q3 dan Q1. Ya, karena tabelnya sama dengan mulai dari awal sama. Jadi Q2-nya adalah pakai rumus median. Oke, ini penjelasan statistika data kelompok mulai dari rata-rata, median, modus, kuartil ya. Semoga ini bisa membantu belajar kalian yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian belajar tentang statistika. Oke, terima kasih.